Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, jadi Anda mengirimkan kami satu laporan berita dari Makassar, dari tribuntimur.com. Betul. Kalau kita lihat sekilas, ini kelihatannya berita klasik kota besar lah ya. Ada tiang listrik roboh, terus macet total. Sesuatu yang kita lihat tiap hari mungkin ya. Iya, mungkin kita lihat sambil lalu, terus 5 menit kemudian juga lupa. Tapi Anda merasa ada cerita yang lebih dalam di baliknya, dan ternyata firasat Anda benar sekali. Selalu ada cerita di baliknya. Jadi, misi kita kali ini adalah membedah kekacauan yang terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga hari Kamis itu. Apa sih yang bisa kita pelajari dari insiden ini? Tentang bagaimana sebuah kota modern itu berfungsi? Atau justru di titik mana kota itu bisa lumpuh total. Nah, itu dia. Hanya karena satu kejadian tunggal, kita akan coba urai detail-detailnya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik keluhan yang kelihatannya sederhana dari seorang ojek online. Dia cuma bilang, macet panjang, Pak. Dan keluhan itu, sesederhana apapun kedengarannya, itu adalah titik masuk yang sempurna loh. Oh iya, kenapa? Karena insiden seperti ini kan bukan cuma soal statistik, bukan cuma berapa tiang yang roboh atau berapa jam macetnya. Tapi lebih ke manusianya ya? Tepat. Ini soal ratusan, mungkin ribuan jadwal orang yang jadi berantakan. Soal janji temu yang batal, paket yang terlambat, dan ya, pendapatan yang hilang. Satu pohon tumbang di satu jalan, efek riaknya bisa ke seluruh penjuru kota. Oke. Mari kita mulai dengan melukiskan suasananya dulu. Coba Anda bayangkan Anda ada di sana, di Jalan Metro Tanjung Bunga, sekitar jam 2 siang. Panas-panasnya itu. Betul. Laporan dari Tribun Timur ini mencatat waktu yang sangat spesifik, 13.47 WITA. Situasinya digambarkan sebagai lumpuh total. Lumpuh total. Satu ruas jalan dari arah Jembatan Barombong itu sama sekali tidak bisa dilewati. Artinya, semua kendaraan, motor, mobil, truk harus tumpah ruah pakai satu ruas jalan yang tersisa untuk dua arah. Wah, Kebayang nggak sih kacaunya seperti apa? itu pasti saling klakson, mesin panas, semua orang frustrasi, pemandangan yang sangat familiar di kota besar, tapi ini skalanya ekstrim. Dan di tengah lautan kendaraan yang nggak bergerak itu, ada satu kutipan yang tadi Anda sorot dari seorang pengemudi ojek online ke petugas PLN. Ah iya, Dia cuma bilang, macet panjang, Pak. satu kalimat itu, tapi rasanya dalam banget ya. Itu kan suara frustrasinya ratusan atau bahkan ribuan orang di sana. Betul. Bagi dia, 1 jam terjebak macet itu bukan cuma soal waktu yang terbuang loh. Itu bisa berarti 1 atau 2 orderan yang hilang. Oh, bener juga. Kalau kita kalikan dengan ratusan pengemudi lain, kita bicara soal dampak ekonomi langsung yang nilainya bisa jutaan rupiah. Hanya dalam beberapa jam. Jadi itu bukan cuma keluhan, itu laporan kerugian sebetulnya. Tepat sekali. Dan sementara para pengendara terjebak dalam frustrasi, di pusat kekacauan itu sendiri ada pemandangan yang kontras. Laporan ini menggambarkan kesibukan yang luar biasa. Gimana itu? Di satu sisi ada tim PLN dengan mobil-mobil keren mereka berusaha keras mendirikan tiang-tiang listrik yang baru. Di sisi lain ada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup, DLH. Oke, DLH juga turun. Harus diangkat dari kanal irigasi di dekat situ. Wow, Jadi ini bukan sekedar perbaikan, ini operasi pemulihan skala besar di tengah medan yang sangat sulit. itu menunjukkan betapa kompleksnya masalah perkotaan kan. Satu masalah, pohon tumbang, itu langsung butuh respons dari setidaknya 2 dinas yang beda. Dengan keahlian yang beda juga. Betul, satu urusan listrik, satu lagi urusan lingkungan. Mereka harus kerja simultan di lokasi yang sama, di bawah tekanan waktu, dan di tengah kemacetan parah. Koordinasi di level lapangan seperti ini sering kita anggap remeh, padahal itu kunci penentu seberapa cepat kota bisa pulih. Oke, jadi gambaran kekacauannya jelas ya. Ada macet parah, ada dampak ekonomi, dan ada tim gabungan yang bekerja di lapangan. Tapi yang masih jadi pertanyaan besar, kok bisa sampai separah ini? Nah, itu dia. Satu pohon tumbang bisa merobohkan 7 tiang listrik sekaligus. Rasanya nggak masuk akal. Apa sebetulnya pemicu utamanya? Apa ya kira-kira? Nah, laporan ini untungnya memberi kita kronologi yang cukup detail dari Rahmatullah Dahlan, tim leader teknik PLN. Menurut dia, semuanya dimulai dari cuaca ekstrim. Oke, cuaca. Lalu sebuah pohon besar di depan pantai Akarena tumbang. Detail waktunya sangat presisi, yang menurut saya menunjukkan betapa cepatnya kejadian ini. Kata Pak Rahmatullah, kurang 2 menit jam 8 pagi kejadiannya.
Jam 07.58 Wita berarti. Pagi sekali. Pagi sekali. Dahan pohon raksasa itu langsung menimpa kabel listrik yang melintang di atas jalan. Sampai di sini ceritanya masih terdengar wajar kan? Betul. Sampai di sini, ini adalah kecelakaan biasa. Tapi setelah ini, ada satu kalimat kunci dari Pak Rahmatullah yang mengubah segalanya. Oh ya? Kalimat yang jadi alasan kenapa kita membahas berita ini. Menurutnya, tiang-tiang itu roboh bukan karena kabelnya putus. Loh? Justru sebaliknya. Saya akan kutip langsung dari sumber yang Anda kirimkan. Gara-gara kabel ketarik, tiang tumbang karena kabel kami kuat. Tunggu dulu, tunggu dulu. Ini menarik sekali. Jadi Anda bilang justru karena kabelnya kuat, semua ini terjadi. Justru karena itu. Itu kan terdengar sangat berlawanan dengan intuisi ya. Biasanya kita mikir lebih kuat, lebih baik. Kenapa dalam kasus ini kekuatan malah jadi biang kerok masalahnya? Tepat. Ini adalah sebuah ironi dalam desain sistem yang sangat menarik. Mari kita bedah pelan-pelan. Oke. Bayangkan kabel listrik itu. Ia dirancang untuk punya kekuatan tensil atau kekuatan tarik yang sangat tinggi, supaya nggak mudah putus kena angin kencang atau dahan kecil. Masuk akal. Tapi, saat pohon raksasa itu tumbang dan menimpa kabel, kekuatan super itu justru jadi bumerang. Kabelnya tidak putus. Oke. Sebaliknya, ia berfungsi seperti tali baja yang sangat kencang. Seluruh energi dan beban dari pohon yang jatuh itu tidak hilang, tapi ditransfer sepenuhnya oleh si kabel ke titik-titik tumpuannya, yaitu tiang-tiang listrik. Jadi kabel itu seperti cambuk raksasa yang menarik tiang pertama, lalu tiang pertama menarik tiang kedua, dan seterusnya. Seperti efek domino. Persis seperti itu. Tiang pertama nggak kuat menahan tarikan beban pohon, jadi ia roboh. Robohnya tiang pertama menambah beban tarikan ke tiang kedua, yang kemudian ikut roboh. Dan begitu seterusnya sampai 7 atau 8 tiang. Wow. Dalam rekayasa sistem, ini adalah contoh klasik di mana optimalisasi satu komponen, dalam hal ini membuat kabel sekuat mungkin, justru menciptakan kerapuhan di level sistem secara keseluruhan. Maksudnya? Seharusnya ada semacam sekring atau titik putus yang terencana. Mungkin, dalam skenario ideal, kabelnya seharusnya putus untuk menyelamatkan tiang-tiangnya. Mirip seperti sekring di rumah kita ya. Kalau ada korsleting, sekringnya yang mengorbankan diri, putus supaya seluruh sistem listrik rumah nggak terbakar. Tepat sekali analoginya. Dalam kasus ini nggak ada sekringnya. Betul. Kabel yang terlalu kuat itu menghilangkan titik aman untuk gagal. Akibatnya, kegagalannya tidak terlokalisir di satu titik, tapi merambat dan menyebabkan kerusakan beruntun yang jauh lebih masif. Ini pelajaran berharga bukan cuma untuk PLN, tapi untuk siapa saja yang merancang sistem yang saling terhubung. Jadi kadang titik terlemah itu penting ya? Kadang, titik terlemah yang dirancang dengan sengaja justru bisa menjadi penyelamat seluruh sistem. Wow, ini benar-benar mengubah cara pandang saya melihat tiang listrik. Jadi karena kabel super kuat inilah efek domino terjadi, 7 tiang ambruk ke jalan. Laporan menyebutkan tiang-tiang ini menimpa 3 kendaraan. 3 kendaraan. Iya, 2 mobil dan 1 motor. Syukurnya, tidak ada laporan korban jiwa. Tapi ini menunjukkan betapa berbahayanya situasi itu kan. Infrastruktur yang setiap hari kita lewati dan abaikan, dalam sekejap bisa jadi ancaman. Tentu. Waktu saya baca laporan ini, ada satu hal kecil yang bikin saya mengernyitkan dahi. Dan mungkin Anda juga menangkapnya. Angkanya kok nggak sinkron ya? Oh, yang soal jumlah tiang itu. Iya. Di awal berita disebut 7 tiang roboh. Tapi kemudian Pak Rahmatullah merinci ada 6 tiang yang patah dan 2 yang miring. Kalau dijumlah kan jadi 8. Jadi 7 atau 8? Nah ini detail kecil, tapi menurut saya ini justru menunjukkan betapa kacaunya situasi di lapangan kan. Tentu, dan itu sangat wajar. Dalam kabut perang, sebuah insiden darurat, informasi awal seringkali simpang siur. Oke. Mungkin hitungan pertama 7, tapi setelah tim tiba di lokasi dan melakukan asesmen yang lebih detail, ternyata ada satu lagi yang ikut miring dan harus diganti. Bagi saya, inkonsistensi kecil ini justru membuat laporan ini terasa lebih otentik. Benar juga. Ini bukan laporan hasil rapat di ruangan ber-AC, tapi laporan langsung dari tengah kekacauan, di mana fakta bisa berubah dari menit ke menit. Masuk akal. Nah, di tengah kebingungan dan kerusakan ini, mari kita bicarakan soal pemulihannya. PLN menargetkan pemasangan tiang baru selesai dalam 3 hingga 4 jam, sekitar jam 3 atau 4 sore. 3 sampai 4 jam.
Mengingat ada 8 tiang yang harus diganti di tengah jalan yang macet total, 3 sampai 4 jam itu terdengar cepat atau lambat ya? Itu sangat-sangat cepat. Oh ya? Mengganti satu tiang listrik saja sudah merupakan pekerjaan besar yang butuh kren dan tim yang terlatih. Ini mereka mengganti 8 tiang secara simultan. Kecepatan ini menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar punya prosedur standar operasi atau SOP untuk insiden semacam ini. Jadi mereka sudah siap ya? Tim dan peralatannya siaga dan bisa dimobilisasi dengan cepat. Ini adalah sisi lain dari cerita ini. Infrastrukturnya mungkin rapuh terhadap kejadian tak terduga, tapi respon perbaikannya ternyata sangat tangguh. Tapi yang lebih penting dari sekedar tiang baru kan listriknya nyala lagi. Bagaimana dengan itu? Nah, ini poin yang lebih krusial lagi. Laporan itu menyebutkan PLN berhasil memulihkan aliran listrik ke rumah-rumah warga di sepanjang jalan dengan relatif cepat. Oh, syukurlah. Hanya area di dalam Akarena yang merupakan area komersial yang masih padam. Ini menunjukkan satu hal penting. Mereka punya kemampuan untuk melakukan manuver jaringan atau mengalihkan beban. Manuver jaringan itu istilah teknis. Buat kita orang awam itu maksudnya apa sih? Bayangkan jaringan listrik itu seperti jaringan jalan raya di sebuah kota. Jalan utama, yaitu Jalan Metro Tanjung Bunga, putus total. Oke. Tapi, untuk mencapai perumahan di sekitarnya, masih ada jalan-jalan tikus atau rute alternatif. PLN melakukan hal yang sama untuk listrik. Mereka mengalihkan aliran listrik dari gardu lain atau melalui jalur kabel lain untuk bypass area yang rusak. Ah, jadi dialihkan gitu ya? Sehingga rumah-rumah warga bisa tetap menyala. Kemampuan melakukan detour listrik inilah yang membedakan sistem yang modern dan tangguh dengan yang tidak. Saya setuju itu, potret ketahanan dari sisi layanan. Tapi di sisi lain, bukankah ini juga potret kegagalan desain infrastruktur yang parah? Bagaimana bisa satu pohon meruntuhkan semuanya? Tepat sekali. Rasanya ada dua cerita yang kontras di sini. Anda menangkap nuansa terpentingnya. Di sini, kita melihat dua jenis ketahanan atau resilience yang berbeda. Di satu sisi, kita punya resilience infrastruktur fisik yang ternyata rendah. Rapuh ya? Sistem tiang dan kabel ini terbukti rapuh, tidak bisa menahan satu titik tekanan besar dan gagal secara beruntun. Tapi di sisi lain, kita punya resilience operasional yang sangat tinggi. Oke. Kemampuan tim di lapangan untuk merespon dengan cepat dan kemampuan sistem untuk mengalihkan daya menunjukkan ketangguhan dari sisi manajemen dan operasional. Jadi pelajarannya adalah infrastruktur yang kuat secara fisik itu penting, tapi kemampuan untuk pulih dengan cepat saat infrastruktur itu gagal ternyata sama atau bahkan lebih pentingnya. Jadi kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Berita ini bukan lagi sekedar soal macet di Makassar. Jauh lebih dari itu. Seperti yang Anda duga saat mengirimkan artikel ini adalah sebuah studi kasus mini tentang kerapuhan dan sekaligus ketahanan hidup kita di kota modern. Betul. Insiden ini adalah mikrokosmos dari cara kerja dunia kita sekarang. Semuanya saling terhubung. Coba kita urutkan lagi ya rantai kejadiannya. Boleh. Cuaca ekstrim ini peristiwa alam. Menumbangkan pohon, interaksi alam, dan lingkungan buatan. Menimpa kabel yang terlalu kuat. Nah, ini kegagalan desain rekayasa. Efek domino? Merobohkan 8 tiang listrik, kegagalan infrastruktur beruntun. Melumpuhkan lalu lintas, gangguan sistem transportasi. Dan akhirnya, menghentikan aktivitas ekonomi ribuan orang. Dampak sosioekonomi. Betul, satu mata rantai putus, dan dampaknya merambat kemana-mana. Ini menunjukkan betapa ilusi kemandirian kita. Kita semua terhubung oleh kabel, pipa, dan aspal yang seringkali tidak kita sadari keberadaannya. Dan seringkali kita baru sadar betapa bergantungnya kita pada semua infrastruktur tak terlihat ini saat semuanya berantakan ya. Persis. Tiang listrik, kabel di atas kepala kita, pohon di pinggir jalan, kita anggap itu semua sebagai latar belakang kehidupan sehari-hari. Tapi begitu salah satunya gagal, seluruh rutinitas kita bisa berhenti total. Persis. Dan ini juga menggarisbawahi lagi pentingnya kolaborasi yang tadi kita bahas. Adanya PLN dan DLH di lokasi yang sama, bekerja bersamaan, itu bukan hal sepele. Benar. Bayangkan jika birokrasinya kaku. Mungkin tim DLH bilang, kami tidak bisa kerja sebelum PLN memastikan semua kabel aman. Sementara tim PLN bilang, kami tidak bisa kerja sebelum semua dahan pohon dibersihkan. Wah, bisa lama itu urusannya. Kalau itu terjadi, pemulihannya bisa berhari-hari, bukan lagi berjam-jam.
Jadi ketahanan sebuah kota tidak hanya diukur dari kuatnya tiang listrik, tapi juga dari seberapa luas dan cepat lembaga-lembaganya bisa bekerja sama di saat krisis. Luar biasa. Kita memulai pembahasan ini dari keluhan sederhana seorang pengemudi ojek online, macet panjang, dan berakhir pada diskusi tentang ironi kekuatan kabel, efek domino infrastruktur, dua jenis ketahanan kota, dan pentingnya kolaborasi antar dinas. Dari satu kalimat jadi panjang ya? Betul. Laporan berita yang tampak ringkas dari tribuntimur.com ini ternyata setelah kita bedah bersama Anda, menyimpan begitu banyak lapisan yang sangat relevan dengan kehidupan kita semua. Dan bagi saya, pernyataan dari Kepala Tim PLN tentang kabel kami kuat, itu benar-benar akan terus terngiang. Itu adalah sebuah pemikiran penutup yang sangat kuat. Ini memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri, dalam sistem-sistem lain yang kita andalkan setiap hari, entah itu rantai pasok global yang membawa makanan ke meja kita, jaringan internet yang jadi sandaran pekerjaan kita, atau bahkan dalam hubungan sosial kita, apa kabel kuat kita? Apa elemen yang kita terlalu andalkan? Tepat. Apa satu elemen yang kita banggakan? Sebagai kekuatan utama yang kita anggap tidak mungkin gagal, namun jika berada di bawah tekanan yang salah, justru berpotensi meruntuhkan segalanya. Itu adalah sebuah pertanyaan yang saya rasa patut kita renungkan bersama tentang dunia kita yang semakin kompleks dan saling terkait ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.